Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Richard Handel. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sederhana pada UMKM. Oke, next. Nah, apa sih itu akuntansi? Menurut tahun 2005, secara umum akuntansi atau accounting adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi merupakan kegiatan jasa untuk menyediakan informasi keuangan yang dipakai dalam pengambilan keputusan. Untuk peran akuntansi itu ada 5. Yang pertama, untuk informasi keuangan. Nah, bagian di dalam akuntansi seperti pembukuan dan laporan keuangan itu menyediakan berbagai informasi mengenai berbagai macam transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Kedua, untuk analisis bisnis. Laporan keuangan mencerminkan kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat membantu perusahaan untuk membandingkan kinerja perusahaan saat ini dengan periode sebelumnya. Ketiga, untuk perencanaan bisnis. Dalam menggunakan laporan keuangan dari periode sebelumnya, tentunya perusahaan akan membuat rencana atau strategi bisnis untuk dilakukan dalam periode yang mendatang. Lalu keempat, berhubung dengan pihak ketiga. Laporan keuangan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan memberikan informasi kepada pihak investor untuk kemudahan pengambilan keputusan investasi. Yang kelima, untuk pengambilan investasinya. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pedoman perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi keluar perusahaan. Contohnya investasi saham obligasi dan lain-lain. Nah, ini merupakan persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan kewajiban yang bersifat. Nah, aset merupakan suatu sumber daya dan dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis pada periode akuntansi tertentu, sehingga nantinya bisa digunakan untuk menjalankan fungsi perusahaan. Kewajiban atau liabilitas merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu. Nah, akun ini juga bisa berisi berbagai kewajiban perusahaan yang timbul akibat dari peristiwa di masa lampau.
Contohnya yaitu hutang yang timbul untuk cari modal dan lain-lain. Lalu ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan telah dikurangi dengan kapital. Nah, biasanya akun ekuitas merupakan bagian dari aset yang dipegang oleh berbagi atau pihak ketiga, seperti pemilik saham atau stakeholder. Nah, ini merupakan situs dari pencatatan transaksi bisnis. Oke, kita lihat pertama adalah bukti transaksi. Nah, transaksi yang terjadi di perusahaan akan dicatat dalam dokumen. Nah, contohnya yaitu kwitansi pembayaran atau penerimaan kas, pembelian, waktu penjualan, waktu jam kerja, dan lain-lain. Lalu akan akan dicatat di buku harian atau jurnal. Transaksi yang terjadi itu akan dicatat menurut kejadiannya dalam sebuah buku. Nah, pencatatan ini itu disebut dengan jurnal. Dengan demikian, untuk catat transaksi itu gunakan sebuah buku harian. Kenapa disebut buku harian? Karena dicatatnya itu menurut kejadiannya atau secara kronologinya. Oke, setelah dicatat di buku harian atau jurnal, akan diposting ke dalam buku besar. Nah, jika diposting dalam buku besar, itu proses memindahkan dan mengelompokkan catatan dari buku harian dalam buku besar itu disebut dengan posting. Nah, pada akhir periode setelah semua transaksi data dalam buku harian atau jurnal dan diposting ke akun seluruhnya dalam buku besar, masing-masing itu akan dihitung. Saldo adalah perbedaan antara hasil debit dan hasil kredit untuk setiap unit akun. Oke, untuk langkah yang terakhir itu menyiapkan daftar semua akun dengan saldonya. Nah, daftar ini disebut sebagai raja saldo. Nah, raja saldo bertujuan untuk melihat kesamaan debit dan kredit akun-akun yang ada di buku besar. Ringkasan akun beserta saldonya yang terdaftar dalam neraca saldo ini digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan tak semacam ya, ada laba rugi, neraca, perubahan aktivitas, tahun arus, dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, ini merupakan contohnya ya, laporan keuangan. Oke, yang pertama adalah neraca. Nah, apa sih neraca itu kan? Neraca adalah suatu laporan keuangan yang dalamnya terdapat informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam suatu periode. Dalam penerapannya, laporan keuangan neraca itu terdapat dua macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk kontrol atau horizontal. Nah, yang sini bentuknya vertikal ya. Itu nilai modal tersebut merupakan neraca
apabila yang di dalamnya terdapat laporan perubahan modal. Laporan neraca nantinya akan memberikan informasi mengenai keseimbangan perusahaan yang di dalamnya menyangkut pendapatan serta biaya, laba dan rugi. Nah, itulah neraca. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Nah, isi dari laporan ini ialah rata-rata pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini itu dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan contohnya ya dari laporan laba rugi. Oke, next. Lalu laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan akumulasi atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Nah, kita lihat laporan perubahan modal itu terdiri dari modal lalu ditambah dengan investasi periode berjalan, dan juga bisa dikurangi oleh penarikan pribadi atau biasa disebut dengan prepay. Oke, kita lanjut tentang tabel laporan arus kas. Oke, laporan arus kas atau yang biasa disebut sebagai cash flow itu merupakan catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini kan sangat berguna untuk perusahaan jika perusahaan itu mengevaluasi struktur keuangan serta aktiva bersih perusahaan. Nah, dan ini itu dapat dimanfaatkan juga sebagai untuk menghadapi perubahan keadaan dan juga peluang. Oke, nah ini merupakan contoh dari laporan arus kas. Oke, mungkin segitu dulu untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Jangan like, komen, dan subscribe. Dadah.